warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Oke, lagi kayaknya menunggu semangat nih. Semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mapel Al-Qur'an hadis ya. Kemarin kita telah sama-sama belajar tentang materi hormat kepada orang tua dan guru pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Pada hari ini masih sama temanya tentang hormat dan patuh kepada orang tua, tapi suratnya yang berbeda. Sekarang tentang surat Luqman ayat 13 sampai 15 ya. Baik, sebelum kita mengawali proses pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa dulu. Kemarin dipimpin sama Kang Iqbal, sekarang silakan dipimpin sama Kang Wisnu. Silakan Kang Wisnu. Perhatian, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa mendoakan kedua orang tua kita. Silakan Kang Wisnu pimpin doanya kembali ya tentang hormat kepada orang tua. Berdoa mulai. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum pada proses pembelajaran, Bapak mau absen dulu hari ini ya. Sambil dilihat dulu, coba dilihat di meja kalian apakah kelas kalian dan meja kalian juga sudah bersih. Sudah bersih kan? Kalau ada sampah, tolong diambil dulu sampahnya ya. Kalau udah bersih ya, alhamdulillah. Oke, Bapak absen dulu ya. Hari ini Iqbal hadir? Hadir. Sip, mantap. Kemudian Teh Hira hadir? Hadir. Ya, hadir ya, perempuan itu hadir. Ya. Kemudian Teh Nabila hadir? Oke, supaya cepat, hari ini yang hadir siapa? Asep yang hadir ya? Oke, berarti hari ini Asep yang tidak hadir. Selanjutnya Bapak mau menyapa dulu kalian. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, saya lesu ya. Sekali lagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa ya, Bapak sekali. Baik, untuk hari ini sebelum kepada materi pembelajaran, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya setelah proses pembelajaran ini. Tujuan yang pertama adalah kalian dapat melafalkan surat Luqman ayat 13 sampai 15 ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalian dapat menerjemahkan surat Luqman ayat 13 sampai 15. Kemudian yang keempat adalah kalian dapat menjelaskan kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 15. Dan yang terakhir adalah yang paling penting ya, kalian dapat mempraktekkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana, siap? Siap. Bagaimana, siap? Siap. Oke, kalau udah siap, baiklah kita bersama-sama dulu bertadarus untuk membacakan surat Luqman ayat 13 dan 15. Siapa yang mau memimpin untuk membaca surat Luqman ini? Oh, siap, boleh. Silakan Kang Iqbal ya, silakan Kang Iqbal dipimpin. Yang lain mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah pembacaan surat telah dilaksanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada surat ini menjelaskan tentang bagaimana perintah untuk menghormati orang tua dan guru. Di sini dijelaskan ada surat Luqman, ya. Ada yang pernah mendengar kata Luqman? Luqmanul Hakim? Pernah dengar belum? Ayo, udah pernah? Ya, udah pernah pasti ya. Bahkan kita udah tahu kisahnya ya. Kisahnya tentang Luqmanul Hakim adalah seorang yang begitu luar biasa, yang memiliki seorang anak, di mana Luqmanul Hakim selalu memberikan hikmah kepada anak-anaknya. Nah, itu sekilas kisah tentang Luqmanul Hakim. Dan masih banyak lagi tentang kisah-kisah Luqman, tentang bagaimana beliau mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan hikmah kepada anak-anaknya. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran itu dengan teknik diskusi, ya. Kalian nanti mendiskusikan materi ini. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Laki-laki dibagi menjadi 2 kelompok dan perempuan 1 kelompok. Ya, untuk laki-laki Kang Wisnu, kemudian Kang namanya siapa? Lupa? Hah? Kang Iqbal, sama Kang Iqbal juga ya. Kemudian satu lagi, Kang? Ya, 1 kelompok dan 4 orang lagi 1 kelompok. Dan perempuannya juga 1 kelompok. Silahkan buat lingkaran dengan kelompoknya masing-masing. Mangga mari dengan kelompoknya masing-masing. Silakan langsung aja kursinya diangkat. Nah, ya. Oke, sudah dibentuk ya kelompoknya. Nah, kalian silahkan mendiskusikan. Yang pertama, kelompok pertama tentang surat Luqman ayat 13, ya. Suratnya tentang apa, menjelaskan tentang apa, kemudian materinya tentang apa, dan nanti dipresentasikan di depan. Oke. Ini suratnya. Kemudian kelompok yang kedua silahkan mendiskusikan tentang surat Luqman ayat 14, ya. Dan yang terakhir adalah kelompok 3 mendiskusikan tentang surat Luqman ayat 15. Nah, silahkan kalian diskusikan materi yang telah barusan Bapak sampaikan. Nanti kalian tulis, kemudian setelah nanti diskusi kalian presentasikan di depan. Oke, siap? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan. Semuanya ikut berdiskusi ya. Oke, waktunya sudah habis, sudah beres semuanya? Oke, sudah. Kalau sudah beres, silakan hari ini kalian presentasikan hasil diskusi kalian.
tadi udah dijelaskan tugas kelompok 1 adalah tentang surat Luqman ayat 13. Kemudian kelompok 2 surat Luqman ayat 14 dan kelompok 3 surat Luqman ayat 15. Ya, siapa yang mau duluan tapi ke depan? Ya. Wah, ini pengen tapi duluan yuk, ketiga-tiganya supaya hadir. Ya, kita langsung aja kelompok pertama dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum Agak depan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami diskusikan Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13, maka kami akan mengumpulkan pertama oleh Kang Wisnu dan Bu. Ya, suaranya nggak dikeraskan ya. Kang Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Shallallahul azim. Pada ayat 13 Yang keras suaranya. pada ayat 13 surat Luqman menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandas dengan lemah lembut kasih sayang. Nasihat yang menyangkut berbagai kebijakan dengan cara menyentuh hati, penyampaian yakin dengan lemah lembut, tidak membentak dan panggil sayang kepada anak. Pada kata bunayat mengisyaratkan kasih sayang. Hal tentunya berlaku kepada guru dalam mendidik para peserta didik. Setelah kami simpulkan, apakah ada pertanyaan? Saya ya, di dalam ayatnya kan dijelaskan tentang musyrik. Apa sih yang disebut tentang musyrik? Jangan lupa sebutkan dulu nama siapa gitu, boleh. Perkenalkan, nama saya Panggi dari kelompok 2. Silakan dijawab. Gini ya Kang, tentang musyrik. Jadi musyrik itu adalah menyekutukan Allah atau bahasanya bisa menduakan Allah, seperti menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu disebutnya musyrik. Seperti itu sekilas. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke ya. Tadi dijelaskan dan juga dibacakan surat Luqman ayat 13. Bagaimana bacaannya tadi, udah betul belum? Betul ya. Tajwidnya juga udah betul, alhamdulillah. Suaranya juga bagus. Dan itu nanti dijelaskan juga tentang terjemahan dan isi kandungannya. Dan terima kasih juga tadi Kang Fahmi telah bertanya tentang musyrik ya, dan dijelaskan sama Kang Iqbal. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lagi kan hasil diskusinya, mangga. Ini kelompok paling cantik ya di antara tadi yang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Setelah kami berdiskusi tentang Quran surat Al-Luqman ayat 15, kami akan sedikit menjelaskan tentang isi kandungan surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala
pada ayat 15 surat Luqman menjelaskan bahwa larangan taat kepada orang tua adalah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tetap berlaku baik dan santun kepada bapaknya, sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Terima kasih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, silakan mau bertanya. Saya Dua kelompok. Silakan. Pertanyaannya, perkenalkan nama saya Iqbal dari kelompok 1. Pertanyaannya, apabila kita sedang sibuk, terus orang tua menyuruh kita apa yang harus Grogi ya. Lihat ya, grogi. apa yang harus kita lakukan? Silakan dijawab. Apabila orang tua kita menyuruh, Ya. Perkenalkan Nadia Oh, ada Nadia yang menjawab. Silakan. dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ketika kita lagi sibuk tapi kita disuruh orang tua harus segera. Tapi sebaliknya kalau kita disuruh oleh orang tua tapi untuk merujuk kepada keburukan yang dilarang oleh Allah, sebaiknya menyimpan pekerjaan lalu kita mensegerakan perintah orang tua. Luar biasa. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin nanti sok liwat taros ini mau menambahkan. Kelompok yang Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dari semuanya ya. Sangat luar biasa sekali. Tadi telah dijelaskan yang pertama tentang bacaan ayat Al-Qur'annya bagaimana? Sudah luar biasa. Luar biasa ya. Suratnya juga bagus, suaranya bagus, tajwidnya juga luar biasa. Akang dulu dari tadi gitu terusnya. Dia luar biasa ya. Kemudian penjelasan juga tadi hampir sama intinya. Masih ada beberapa yang masih malu-malu ya. Jadi diusahakan ketika tampil di depan itu pede aja ya. Kita utarakan apa yang ingin kita sampaikan. Walaupun salah kita belajar, kita saling membenarkan. Tadi juga ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana kalau kita sedang sibuk, kemudian orang tua menyuruh kita, dan telah dijelaskan ataupun dijawab oleh Teteh Nadia dari kelompok 3 ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah dijelaskan tadi oleh kalian semua materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua yang tercantum pada surat Luqman ayat 13 sampai ayat 15 ya. Sudah paham semuanya? Nah, kurang semangat. Sudah paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, mungkin dicukupkan sekian. Tapi mungkin dari kalian masih ada unek-unek nih. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari kalian? Silakan. Oh, masih ada? Oke, Ira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Afiani. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apabila kita sedang sholat, terus orang tua kita memanggil atau menyuruh, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan sekali ya. Oke, ada yang bisa menjawab enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan, apabila kita sedang sholat, sholatnya jika sholat sunat terus dipanggil oleh orang tua, maka sebaiknya batalkan saja sholat sunat itu. Tetapi kalau sholatnya fardu terus orang tua memanggil kita, sebaiknya teruskan saja sholat fardu tersebut. Tepuk tangan.
sekali lagi tepuk tangan untuk dua teman kalian. Apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum Bapak menyimpulkan? Oh ada, oke silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cucu Hidayat. Ingin bertanya, kita memiliki cita-cita atau keinginan, tetapi orang tua kita tidak merestui keinginan dan cita-cita kita. Apa yang harus kita lakukan? Subhanallah. Jangan pertanyaan. Banyak nih kejadian seperti itu ya. Banyak kejadian seperti itu. Contoh misalnya kita ke sekolahnya pengen ke Ulul Absor misalnya untuk kita. Ternyata orang tua misalkan belum mengizinkan jangan ke Ulul Absor misalkan. Apa sebenarnya harus kita lakukan? Apakah tetap mengikuti perintah orang tua atau kita sesuai kata hati kita? Sebelum Bapak Jaya menjawab, Bapak lemparkan dulu kepada kalian. Dari perempuannya pengen ada yang menjawab nih, silakan. Jadi namun kalau ada cita-cita kita tidak sebanding lurus atau tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua, bagaimana? Maka dijawab perempuannya, silakan. Teh Nabi, saya, Teh Rati, ada? Oh ya. Laki-lakinya mungkin ada yang menjawab lagi. Kang Wisnu, silakan. Iqbal lagi boleh, Iqbal. Yo, jangan malu-malu dong. Ayo, itu pertanyaannya sudah luar biasa nih. Gak ada yang menjawab? Kelihatan ada yang mau menjawab. Saya Nadia juga menjawab. Oke, berarti gak ada yang menjawab nih. Berarti harus Bapak yang menjawab. Ketika kita terjadi hal seperti itu, tetap ya, kita juga mungkin memiliki keinginan, tetapi suka terbentur dengan keinginan orang tua. Kita tetap harus bisa menjelaskan dulu kepada orang tua, ya, keinginan kita itu apa. Kemudian kita bicara dari hati ke hati dengan orang tua, jelaskan sedetail mungkin alasan kita melakukan seperti itu, ya. Apabila penjelasan kita diterima oleh orang tua, maka kita meyakinkan orang tua tersebut. Itu selama cita-cita atau keinginan yang kita lakukan adalah tidak bertentangan dengan agama Islam. Tetapi ketika orang tua kemudian mengomentari ataupun tidak menyetujui dengan alasan yang sangat jelas, ya, alasan misalkan tujuan orang tua itu begini, itu lebih baik kita ikut apa kata orang tua. Biasanya pilih orang tua itu selalu tidak pernah meleset orang tua. Kenapa Bapak bilang begitu? Pengalaman Bapak sendiri yang dipahami? Bisa dipahami? Pahim tuh? Ramayana tuh? Nah, berarti ini masuk ke Ramayana ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Oke, setelah kalian tadi mendapatkan ilmu baik secara diskusi maupun yang lainnya, silakan kalian simpulkan materi yang telah Bapak sampaikan. Siapa yang pertama mau menyimpulkan? Oke, Kak Teh Nabil ya. Jelaskan Teh Nabil apa kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan. Setelah materi yang disampaikan, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita, karena orang tua kita telah mengasuh, melahirkan dan mengurus kita dari sejak kandungan sampai saat ini. Itu sebabnya kita harus patuh kepada orang tua kita. Namun ada hal lain yang dilarang taat orang tua, yaitu ketika orang tua mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tepuk tangan buat Teh Nabil ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan kembali? Yang Iqbal, silakan. Oke, yang Iqbal. Menambahkan sedikit dari penjelasan Teh Nabila. Hormatilah kedua orang tua karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Sekian. Baik, terima kasih untuk kami Pak. Masih ada? Tidak ada? Oke, itu kalau tidak ada, kembali Bapak akan menguatkan bahwa salah satu surat yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, selain kemarin surat Al-Isra ayat 12 dan 13,
juga ada dengan surat Luqman ayat 13 sampai 15 ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah kepada kita melalui Luqman ya untuk mengajarkan kepada anaknya agar jangan mempersekutukan Allah. Yang pertama itu ya, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, jangan membuat kezaliman yang besar. Kemudian yang ketiga adalah manusia itu harus berbuat baik kepada ibu bapak kita ya. Kenapa? Tadi dijelaskan oleh Teh Nabil, orang tua kita, ibu telah mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan. Yang lemah bertambah-tambah lemah. Tidak ada kan orang tua yang misalkan mau sedang melahirkan disimpan dulu perutnya, itu begitu luar biasa sekali ya orang tua kita. Dan menyamping kita selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kita ketika terlahir kepada alam dunia ini, ketika kita hanya ada orang tua kita ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan mempersekutukan Allah. Kemudian jika kita berada bersama orang tua, pergaulilah kedua orang tua kita dengan yang baik ya. Tadi tetap mendoakan kedua orang tua kita, tetap mengikuti perintah orang tua kita selama orang tua kita memerintahkan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah. Baik orang tua kita sudah tiada ataupun yang masih ada. Yang sudah tiada kita doakan ya, semoga orang tua kita berbahagia di alam sana ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, nah, setelah materi telah sampaikan, gak ada pertanyaan lagi ya. Hari ini kalian silakan mengisi uji kompetensi yang telah Bapak siapkan. Silakan isi sekemampuan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya. Materinya masih sama sekitar yang tadi Bapak jelaskan. Kalian pasti bisa ya. Kalau nilai kalian posisinya berada sesuai dengan KKM, maka kalian harus mengadakan pengayaan. Pengayaannya tetap pelajari materi itu, jangan sampai lupa, dan tetap praktekkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Tetapi jika nanti nilainya kurang dari KKM, kurang dari 70, maka kalian harus diremedial. Oke, siap? Oke, Bapak akan bagikan soalnya ya. Bapak akan bagikan soalnya. Silahkan kalian nanti di ini ya. Soalnya di belakang ya, diisi. Soalnya di belakang. Tiga lagi ya. Oke, bentar. Udah beres? Udah dikerjakan? Udah. Diisi semuanya? Ada yang lupa? Beneran? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Tolong Kang Cucu diambil kertasnya semuanya, dikumpulkan ke Bapak ya. Bantuin Bapak untuk mengumpulkan. Ambil kertasnya di teman-teman kalian ya. Gak ada yang ngerti kan? Gak ada ya. Setelah Bapak kumpulkan, nanti Bapak nilai. Mudah-mudahan nilai kalian memuaskan dan tidak ada yang remedial ya. Bapak ingatkan kembali, tetap hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian praktekkan ya, praktekkan di rumah. Ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jangan pernah mengeluh. Tetap semangat belajar. Masih semangat belajar? Masih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Mungkin dari Bapak hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita pimpin doa. Silakan bersama Kang Wisnu dipimpin. Kemudian satu kali ya doa kepada orang tua. Ya, silakan. Perhatian, setelah kegiatan mari kita baca doa. Baca doa mulai.
Selesai. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat untuk hidup kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.